Kembali lagi sama gue Audi. Kali ini gue mau sharing perjalanan gue sebagai pasien MIDD sambil kita skincarean. Oke, keadaan sudah adem, sudah siap, let's go. Jadi sebelum gue dapet diagnosa MIDD yang sekarang, gue didiagnosa oleh psikolog itu depresi mayor. Nah waktu itu karena gue juga sibuk kerja, gue nggak terlalu mikirin yang kayak orang depresi itu harus gimana, apa harus rajin konsultasi, apa harus minum obat. Gue nggak kepikiran sampai situ. Gue cuma kayak gue dapat diagnosa itu, ya udah, selagi gue masih bisa ngejalanin keseharian gue dengan baik, ya udahlah, nggak perlu konsul lagi, kayak gitu pikirannya. Gue konsul hanya beberapa kali, setelah itu gue udah nggak konsul lagi karena udah mikir kayak udahlah, gue nggak apa-apa kok gitu. Ternyata depresi juga gue tetap bisa kerja, bisa yang lain-lain, walaupun banyak pertarungannya ya. Kayak kadang gue gak mood sama sekali ngapa-ngapain, pokoknya gue hilang energi yang pul-pulan. Mau makan aja kayak gak punya energi untuk makan gitu. Bentar gue lihat dulu. Oke, thank you. Sampai di Jalan Covid 2020 itu titik nolnya gue banget, karena gue harus berhenti kerja karena Covid juga. Sebenarnya alasan yang paling besar gue berhenti kerja tuh bukan si Covidnya. Masalahnya gue udah kayak 2 hari nggak bisa tidur, gue cemas bisa berhari-hari, gue bisa overthinking yang nggak bisa tidur, kadang 2 hari gue nggak makan. Udah seperti apa ya, gue sendiri udah mikir kayaknya gue nggak ada artinya ya hidup gitu. Setiap hari gue dihantui dengan perasaan gue hidup nggak ada guna deh, gue hidup nggak ada artinya deh, kayaknya mati aja deh. Pikiran-pikiran itu kacau gitu di otak gue, dan gue merasa gue parah karena kalau gue lihat gunting, kayaknya gue gunting aja di tangan gue, atau kalau lihat pisau kayaknya gue potong aja di tangan gue. Jadi kayak sudah kacau balau gitu. Oke, ini udah meresap, kita lanjut next ya. Jadi karena keadaan gue yang saat itu sangat kacau, gue juga gak ngerti harus gimana, dan gue merasa gue butuh bantuan saat itu. Sangat-sangat butuh bantuan karena tidur udah gak teratur, makan udah gak teratur, terus gue juga berhenti kerja, cemas yang berlebihan, overthinking yang sampai gak tidur, gak bisa lihat benda-benda tajam gitu. Terus kadang malam-malam gue bisa nangis sampai pagi, sedih yang gak ada ujungnya, gak ada awalnya, tahu-tahu sedih. Akhirnya ke psikolog lagi, ikutin beberapa tes kayak MBTI, proyeksi, ya pokoknya yang dianjurkan deh gue ikutin. Oke, lihat muka asli gue, ih sombong. Oke, lanjut. Jadi setelah gue udah mengikuti segala tesnya dan mendapatkan hasilnya, gue coba untuk pakai step, yaitu konsultasi sama psikolog aja, nggak ke psikiater, karena gue pun masih sedikit denial, kayak emang gue separah itu enggak lah gitu loh, masih denial lah awal-awal. Akhirnya si psikolog ini merujuk gitu ya, merefer gue untuk ke psikiater karena katanya keadaan gue sudah membutuhkan bantuan medis, untuk bantuan obat-obatan gitu. Dan gue akhirnya pakai psikiater, konsultasi sama psikiater. Pertama sih deg-deg ya, kenapa gue harus dibawa ke psikiater. Gue udah mikir, apa gue ya, gara-gara apa ya.
gimana masa depan gue hancur nih kalau orang tahu gue adalah pasien psikiater gitu ya, nggak kerja. Pokoknya gue ngerasa kayak aib banget ya pokoknya. Wah bener-bener ini aib. Gue udah kemana-mana pikiran gue waktu gue konsultasi sama psikiater. Tiba-tiba psikiaternya bilang, iya kamu nanti aku resepin obat ya, saya resepin obat. Gue langsung kayak gitu, kayak kejatuhan beban yang gede banget. Gue nggak bisa ngomongnya kayak apa, pokoknya gue kaget banget, gila. Hah, gue harus minum obat psikiater. Gue langsung mikir, apa gue bener-bener ya, apa selama ini makanya gue aneh karena gue gitu. Gue mulai merasa itu aib, mulai merasa itu hal yang harus gue tutupin karena gue malu juga ya. Gue mikir nanti orang-orang menilai gue kayak apa kalau tahu misalnya gue seorang pasien dari psikiater, gue harus minum obat psikiater. Nanti orang-orang gimana ya nilai gue, terus teman-teman gimana. Akhirnya gue mengurung diri sih dulu waktu itu ya. Awal-awal gue tahu diagnosa itu, gue minum obat dan gue mengurung diri untuk gak sosialisasi. Gue gak kemana-mana deh, pokoknya gue di rumah aja. Apalagi zamannya juga zaman covid, orang harus stay at home kan. Dan gue bener-bener stay at home karena emang bener-bener gue gak punya keberanian untuk keluar. Sebentar ya, ada stop lagi. Jadi perjalanannya panjang banget sampai di titik akhirnya gue menerima si diagnosa itu. Ya mungkin setahun atau setahun setengah mungkin ya. Akhirnya gue menerima, gue berdamai, gue bilang sampai kapan gue mau menolak ini gitu, dan mau sampai kapan gue bermusuhan dengan apa yang ada di dalam diri gue gitu. Kalau bukan gue yang nerima, terus gue harus berharap orang lain menerima. Terus kalau orang lain menerima, gue seperti apa gitu. Gue mulai berpikir seperti itu. Akhirnya mungkin perjalanan juga ya, proses kali ya. Ya akhirnya gue bisa sebentar, gue bisa nerima, gue bisa berdamai. Dan bahkan sekarang gue udah gak ada urat malu, gue udah gak ada. Gue kalau orang-orang nanya, iya gue pasien psikiater, kenapa? Gue langsung gitu gue sekarang, nantangin gue udah gak ada rasa malu dengan diagnosa yang gue miliki. Bukan artinya gue sombong ya. Ya gue berada sampai hari ini itu, aduh mata gue kelipan. Gue berada sampai hari ini tuh luar biasa. Gue hebat. Karena di dalam perjalanannya, di dalam prosesnya, ya di dalam prosesnya ada itu self harm, ada itu pikiran bunuh diri, dan gue bisa bertahan untuk tidak melakukan itu dan bertahan sampai hari ini. Gue patut bangga sama diri gue. Sebentar. Ya setelah orang mau ngomong apa, tapi gue sekarang kalau gue kenal sama orang baru, ngobrol-ngobrol gitu, gue bilang aja ya gue pasien psikiater, gue minum obat psikiater. Kenapa harus malu? Sama-sama sakit medis dan yang sama-sama butuh obat. Menurut gue bisa sampai berada di titik itu mungkin setahun 2 tahun lah. Gue berada di titik itu sampai kebetulan gue lama banget ya minum obatnya ya. Gue juga nggak punya jawabannya. Kenapa gue minum obat panjang banget? Dibilang bosan ya adalah titik bosan, tapi ya udahlah jalanin aja. Gue menganggap obat tuh, aduh sebentar deh, mata Eka kelilipan, serumnya kayaknya masuk ke mata. Gue menganggap obat psikiater tuh udah kayak vitamin C aja, emang harus diminum tiap hari, udah gitu, sesimpel itu. Hidup tuh udah sangat sulit, jadi udah gak usah dipersulit, dipersimpel. Sampai akhirnya gue di tahun kedua mau ke tahun ketiga, gue bicara gue sama Tuhan gitu ya, berdoa. Gue udah berserah aja sama Tuhan. Tuhan, gue berserah, tapi bukan nyerah. Kenapa? Karena gue masih berusaha nerapin hidup sehat, masih berusaha untuk konseling setiap bulan, masih teratur minum obat. Berarti gue ada usaha untuk pulih gitu. Tapi gue berserah kepada Tuhan dengan jalan hidup gue ini.
gue bilang sama Tuhan, sok aja lah gitu ya. Kalau emang gue harus minum obat dengan jangka panjang, ya udah nggak apa-apa. Diagnosa gue ini lama nggak pulih-pulih, ya udah nggak apa-apa. Gue cuma mau gue bisa berdampingan hidup dengan diagnosa gue. Gue mau jalan bersama dengan MIDD gue. Gue mau jalan dengan damai dengan depresi, anxiety gue. Udah cukup itu aja. Kalau Tuhan kasih pulih, gue sangat bersyukur dan puji Tuhan gitu. Tapi kalau Tuhan saat ini belum memberikan itu, belum mengizinkan gue pulih, gue percaya Tuhan punya maksud dan tujuan lain gitu. Karena menurut gue, hidup gue lebih berarti, dan gangguan kesehatan jiwa gue ini hanya part kecil dari hidup gue yang sedang terluka. Udah, seperti itu dari gue kali ini. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng. Bye-bye.